Subscribe now. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Yoga. Iya, gimana Bu kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak Yoga. Alhamdulillah. Pak Yoga, pripun Pak Yoga? Ya, alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah semua sehat, keluarga sehat semua. Oh ya, Bu Fitri, mumpung ketemu. Ini Bu Fitri selama ini kan saya amati kinerjanya bagus, aktif, kegiatan care dan seterusnya. Nah, adakah kendala yang mungkin saat pembelajaran atau mungkin kaitannya dengan Bu Fitri mengikuti atau sebagai guru penggerak di sekolah kita? Seperti apa Bu? Boleh diceritakan ada kendala atau apa seperti itu? Nggih, Pak Yoga. Niki kebetulan sekali tadi pagi saya itu ketemu sama Bu Ana. Terus Bu Ana itu sepertinya itu pengen curhat atau mungkin pengen bercerita kalau Bu Ana itu punya permasalahan. Kalau Pak Yoga ada waktu, Pak Yoga nun sewu sebagai kepala sekolah, saya harapkan bisa menjadi supervisor saya Pak saat nanti kalau saya melakukan coaching dengan Bu Ana. Begitu Pak Yoga. Oh iya, siap Bu Fitri. Saya apresiasi ya Bu, ini niatan baik dari Bu Fitri untuk melakukan coaching dengan rekan kita Bu Ana. Hari ini saya longgar kok, dengan senang hati siap menjadi supervisor untuk Bu Fitri untuk melakukan coaching. Oke Pak, terima kasih Pak Yoga. Oh iya Bu, untuk alur coachingnya sudah dipersiapkan? Siap Pak Yoga, sudah. Nanti alur yang saya gunakan nanti gunain alur peta Pak. Ya, ada tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi dan pembentukan tanggung jawab atau komitmen Pak. Wah, keren sekali. Oh iya, sip. Terus ini Bu, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Fitri seperti apa? Kalau tadi Bu Fitri sudah cerita tentang alur tirta, sekarang kompetensinya seperti apa Bu yang ingin dikembangkan Bu Fitri? Kan ada 3 kompetensi nggih Pak. Kan kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti kalau kompetensi yang ingin saya fokus kembangkan, saya ingin fokus ke pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, ingin fokusnya ke yang pertanyaan berbobot ya Bu ya kompetensinya. Kalau untuk bagian yang spesifik Bu, yang diobservasi Bu Fitri nanti yang bagian apa Bu? Ya nanti ketika Pak Yoga mensupervisi, nanti mohon bantuannya Pak, nanti untuk diobservasi di bagian saya saat mengajukan pertanyaan yang berbobot ke Bu Ana Pak. Oh gitu, nanti saya lihat pada waktu Bu Fitri melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan berbobot tadi ya ke kuncinya. Ya siap. Terus, nah tadi Bu Fitri sudah menyebutkan prinsip-prinsip, kemudian kompetensi yang mau dikembangkan. Terus kalau untuk indikatornya Bu, tentunya kegiatan itu pasti ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan Bu Fitri tadi, seperti apa Bu? Boleh dijelaskan? Mungkin nanti pertanyaan yang saya ajukan itu nanti pertanyaan yang muncul dari saya mendengarkan dari Bu Ana, Pak Yoga. Terus kemudian nanti pertanyaan yang nanti saya gunakan menggunakan kata kunci yang didapat dari Bu Ana.
Terus nanti ya harapannya Bu Ana nanti mampu merangkai apa ya kejadian-kejadian sehingga Bu Ana itu bisa memahami apa yang terjadi di Bu Ana. Terus sama mungkin itu kali Pak, bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang strukturnya itu terbuka sehingga membuat Bu Ana itu menjawab sambil berpikir. Oh gitu. Iya ya. Oh iya ya. Intinya nanti tujuan akhirnya Bu Ana bisa mencari solusinya sendiri gitu ya Bu ya. Jadi Bu Fitri mengantarkan Bu Ana untuk mencari solusinya sendiri. Terus untuk waktunya Bu, kapan kira-kira? Nanti supaya saya bisa ikut mendampingi seperti itu. Kalau siang pripun Pak? Siang, besok ya Bu ya? Boleh. Oh iya, besok. Pak Yoga saja, nanti saya mengikuti Pak Yoga. Oke, siap. Kayaknya kosong Bu besok saya tidak ada kegiatan di luar. Baik, besok siang aja ya Bu Fitri ya. Iya Pak, siap. Matur suwun ya Pak atas kesediaan Pak Yoga mendampingi saya siap. untuk mensupervisi. Mekaten ya, Pak. Siap. Izin masuk ke kelas kembali Pak Yoga. Matur suwun. Oh ya, siap. Assalamualaikum. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ana. Gini Bu Fitri, seperti yang sudah saya sampaikan di telepon kemarin, saya ingin curhat lah sama Bu Fitri. Bu Fitri, hari ini ada waktu kan? Oh, ada. Ini kebetulan kosong Bu Ana. Kira-kira apa nih yang mau Bu Ana obrolin? Jadi gini Bu, saya itu punya murid di kelas, padahal sudah SMA Bu, tapi masih ada yang belum begitu lancar membacanya. Padahal kita kan pembelajarannya sangat terganggu kalau ada yang belum bisa membaca gitu. Jadi Bu Ana tadi punya kendala ya, siswanya ya, yang membacanya kurang lancar, begitu ya Bu Ana ya? Nah, kira-kira bacanya kurang lancar. Iya. Nah, kira-kira Bu Ana mau dapat apa nih dari percakapan kita hari ini? Pengennya saya hari ini tuh saya ada solusi lah bagaimana cara mengatasi anak yang belum bisa membaca itu. Walaupun hanya ada 2 anak ya Bu di kelas ya yang belum bisa membaca, yang bisa dikatakan belum bisa lah untuk kategori anak SMA ya. Walaupun hanya 2, tapi menurut saya ini sangat menghambat kegiatan pembelajaran. Karena di kelas itu saya kegiatan pembelajarannya lebih sering kegiatan dengan cara berdiskusi dalam kelompok, kemudian mencari solusi alternatif dari berbagai macam bacaan gitu. Sehingga kalau ada anak yang belum bisa membaca nanti dia menjadi beban dalam kelompoknya, kasihan nanti teman-temannya, sehingga kegiatan pembelajarannya itu kurang bisa maksimal gitu. Nah, harapan saya setelah coaching ini nanti saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi 2 anak tersebut. Baik Bu Ana, jadi maunya Bu Ana itu dapat solusi gitu ya Bu ya, atau cara mungkin kali ya Bu ya, bagaimana mengatasi anak yang tadi punya kendala kurang lancar dalam membaca, begitu Bu Ana? Iya benar sekali. Boleh Bu Ana bisa bercerita nggak mungkin situasi yang Bu Ana sekarang alami? Mungkin maksudnya situasi yang tadi, bagaimana sih anak itu kok tadi kata Bu Ana itu tadi menurut Bu Ana tadi kan kurang dalam membacanya. Gini, dia itu memang seperti
baru mengenal apa ya, abjad gitu. Membacanya masih, kalau dalam bahasa Jawa itu masih grutal gradul gitu. Sehingga padahal kan pembelajaran di SMA itu kan bacaannya sudah panjang-panjang sekali gitu. Kalau dia bacanya saja masih grutal gradul, dia pasti juga belum bisa memahami inti dari bacaannya itu apa gitu. Jadi suasana di kelas itu ketika saya membagi mereka menjadi beberapa kelompok gitu, seolah-olah teman yang lain itu melakukan penolakan terhadap dua anak ini. Nggak ada yang mau jadi kalau kelompoknya ada anggotanya mereka berdua itu, sehingga terjadi apa ya, ya kurang kondusif lah, kegiatan pembelajarannya kurang kondusif. Lebih efek buruknya lagi ke mereka berdua itu serasa dikucilkan, serasa kurang diakui oleh temannya gitu Bu. Ya Bu Ana, Kondisi jadi Bu Ana tadi merasa ya kalau kondisi kelas itu kurang kondusif karena ketika saat diskusi rekannya menolak, begitu ya Bu ya? Karena tadi ada anak yang kurang lancar membaca. Nah, menurut Bu Ana nih, Bu Ana kan sudah berjalan menangani dua anak tersebut. Bu Ana itu dalam menangani mereka atau memberikan cara yang terbaik untuk dua anak tersebut, atau mungkin dalam manajemen kelas kali ya Bu ya, kan tadi kan ada Bu Ana kan tadi cerita kelasnya kan kurang kondusif. Nah, Bu Ana sudah melakukan apa saja? Selama berjalannya waktu beberapa bulan ini, saya pakai strateginya gini sih. Dua anak itu tetap diikutkan dalam kelompok, mereka tetap ikut kelompok yang berbeda tentunya, tidak bisa dijadikan satu dalam satu kelompok, itu tidak bisa karena nanti akan sangat membebani kelompok itu kalau kerja kelompoknya. Nah, mereka berdua itu setelah kegiatan pembelajaran itu saya beri apa ya, semacam tambahan lah, remedial atau jam, bisa dikatakan jam tambahan untuk mengatasi kedua anak ini dengan cara belajar secara individu gitu sama saya, bimbingan secara individu gitu Bu. Yang sudah saya lakukan selama ini baru sekedar itu. Baik Bu Ana, luar biasa sekali Bu Ana sudah menerapkan tadi, memberikan waktu tambahan remedial ke dua anak tersebut. Nah, kalau dari segi skala level Bu Ana dalam menangani dua anak tersebut atau mungkin dalam manajemen kelas, Bu Ana ini sudah level berapa posisinya sekarang? Kalau skalanya 1 sampai 10 mungkin saya baru di angka 4 ya untuk penanganan kedua anak ini. Jadi saya pengen setidaknya saya berada di level 8 lah agar kegiatan pembelajaran lebih baik lagi, terutama kepada kedua anak ini. Jadi bisa lebih lebih maksimal lagi gitu. Saya masih berusaha untuk mencari strategi-strateginya gitu. Iya, Bu Ana, kalau strategi tadi yang sudah Ibu terapkan, itu ada strategi lain nggak? Terutama untuk tadi meningkatkan tujuan Bu Ana level tadi dari level 4 ke level 8. Kira-kira Bu Ana dari pengalaman Bu Ana dalam menjalani atau menangani dua anak tadi yang kurang membaca tadi, Bu Ana ada strategi lain tidak selain tadi Bu, yang kelompok berbeda atau memberi tambahan? Iya. Tadi kan saya baru 2 ya Bu, bisa dikatakan 2 poin ya yang saya lakukan tadi, memisahkan menjadi kelompok yang berbeda. Itu tujuannya agar tidak terjadi beban pada kegiatan kelompok. Terus yang kedua saya berikan bimbingan secara individu. Apalagi ya Bu ya, mungkin rencana ke depan saya akan memfokuskan ke bimbingan individu ini Bu. Bimbingan individu, kalau selama ini Bu saya baru
ngajarin mereka itu menggunakan buku. Aku suka membaca seperti yang dipakai oleh anak TK itu. Mungkin mereka berdua masih kurang suka ya, atau merasa kayak anak TK gitu mungkin ya. Nanti saya rencananya mau mengganti media yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran bimbingan individu, yaitu akan saya ganti menggunakan yang lebih menarik, yang lebih terlihat nggak kanak-kanak banget gitu. Apa ya Bu ya? Kira-kira mungkin media pakai YouTube ataupun menggunakan aplikasi membaca gitu. Jadi kesannya mereka seperti belajar HP, padahal dia belajar membaca. Sepertinya kalau saya menggunakan strategi ini, dua anak itu nanti akan lebih tertarik dan lebih cepat bisa. Sepertinya begitu. Bu Ana luar biasa ya. Bu Ana punya masalah dan merencanakan aksinya itu juga luar biasa. Di catatan saya itu Bu Ana ingin mengganti media yang lebih menarik seperti YouTube, sama rencana ke depan lebih mengintensifkan bimbingan individu ya Bu Ana ya. Iya Bu, iya. Kira-kira mau dilakukan mulai kapan Bu Ana? Kapan ya Bu ya? Besok sepertinya saya sudah bisa menerapkan ini Bu. Kebetulan Bu Ana juga punya HP, nanti bisa saya maksimalkan di penggunaan HP-nya itu. Jadi menghilangkan rasa malu pada mereka untuk belajar. Saya akan mencoba untuk tidak menggunakan buku TK lagi tadi. Coba gunakan HP saja untuk belajar membacanya itu. Bu Ana keren ya. Langsung aksi nih dalam waktu dekat. Iya Bu Ana. Insya Allah Bu. Untuk yang membantu Bu Ana, kira-kira siapa ya Bu ya yang membantu Bu Ana nanti untuk menjalankan rencana aksinya tadi Bu Ana dalam membantu siswa yang tadi yang mengalami kurang membaca? Sebentar, saya analisis dulu Bu. Kalau saya minta tolong sama rekan-rekan di sekolah, rekan-rekan guru, sepertinya kurang efektif. Oh iya, saya mau minta bantuan sama salah satu murid saya yang bisa diandalkan lah, dia bisa dijadikan asisten lah, untuk mengawasi dua anak ini agar mereka mereka itu lebih terarah gitu belajarnya. Jadi setiap hari mereka mempelajari itu menggunakan aplikasi itu, nanti di bawah pengawasan temannya saja. Ada nanti Bu, anak yang akan saya tunjuk si A itu untuk mengawasi dua anak ini. Jadi kolaborasi ya Bu ya antar anak dengan siswa yang sejawat ya Bu ya, dengan sesama temannya ya Bu ya. Iya. Jadi kayak tutor saya gitu Bu. Dan Bu Ana, gini, kita kan udah banyak ngobrol nih. Untuk apa yang sudah Bu Ana rencanakan, kira-kira Bu Ana akan berkomitmen bagaimana nih? Komitmen kalau untuk mengatasi masalah ini bisa terselesaikan jika saya secara terus-menerus, secara kontinu. Jadi dia tidak berhenti mengadakan bimbingan hanya satu hari ini saja terus besoknya saya enggak. Saya akan saya lakukan secara berkesinambungan, secara kontinu, agar kegiatan pembelajaran nanti bisa segera lebih baik lagi. Begitu Bu. Wah, luar biasa ya Bu Ana ya. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu Ana ya. Untuk kita evaluasi. Iya, untuk melihat perkembangan yang sudah ada. Tetap semangat ya Bu Ana ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya sudah punya solusi ini. Besok insya Allah bisa saya terapkan. Iya, Bu Terima Ana. kasih Tetap semangat ya Bu Ana. coaching ini. Terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Sehat selalu Bu Ana. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. selamat melanjutkan aktivitas ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri.
Waalaikumsalam Pak Yoga. Selamat malam. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Nah, baik Bu Fitri, kita melanjutkan kegiatan kaitannya dengan Bu Fitri melakukan coaching terhadap salah satu rekan kemarin, ya. Nggih. Terus gini Bu, kita pertemuan hari ini nanti kita bahas kegiatan refleksi pasca supervisi. Nanti kiranya kita bercerita atau Bu Fitri bercerita mana-mana saja yang kiranya perlu kita perbaiki atau diskusikan bersama-sama. Bu Fitri, bagaimana refleksi supervisi dengan coaching ke Bu Ana hari ini, Bu Fitri? Gimana? Coba boleh Bu Fitri ceritakan. Oke Pak, ya awalnya saya tuh ya merasa ragu Pak, kan ya muncullah keraguan gitu Pak. Bisa nggak ya saya melakukan coaching dengan Bu Ana? Apalagi kan kemarin kan kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu kan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan itu menurut saya kan membutuhkan pembiasaan yang berulang-ulang begitu. Jadi ya saya muncul yang saya ajukan ini berbobot gak ya? Yang saya ajukan ke Bu Ana itu berbobot gak ya? Seperti itu Pak. Ya tapi setidaknya ya saya sudah merasa lega Pak, karena kan Bu Ana waktu saya mengajukan pertanyaan ke beliau, sepertinya itu Bu Ana sudah memahami apa yang terjadi pada Bu Ana, dan Bu Ana juga mampu mencari solusi terbaik bagi diri Bu Ana sendiri, dan solusi itu berasal dari Bu Ana sendiri. Begitu Pak Yoga. Oh iya. Ya, intinya awalnya Bu Fitri masih ragu-ragu, terus kemudian ada perasaan lega ya Bu setelah kemarin indikasinya bahwa Bu Ana bisa memahami yang disampaikan oleh Bu Fitri dan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, mohon izin Bu Fitri, saya mau menyampaikan hasil catatan saya kemarin waktu Bu Fitri coaching dengan Bu Ana. Bu Fitri sebenarnya sudah, saya lihat sudah mulai mencoba untuk menggali Bu Ana dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan istilahnya rencana kita di awal Pak, pra observasi bahwa Bu Fitri ingin kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jika kemarin kurang sempurna itu hal yang sangat wajar Bu Fitri. Yang penting Bu Fitri sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching yang baik. Begitu kalau menurut atau sesuai dengan saran saya Bu Fitri. Oke Pak, terima kasih Pak Yoga atas saran dan masukannya. Nanti semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terus nanti mungkin baru pertama ya Pak ya saya melakukan coaching dengan Bu Ana. Nanti semoga kalau saya praktekkan ke teman-teman atau rekan yang lain, semoga nanti kemampuan yang saya miliki untuk mengajukan pertanyaan bobot semakin terasa. Begitu Pak Yoga. Oh ya, siap. Kalau kompetensi lain yang ingin dikembangkan Putri, selain yang kompetensi disebutkan tadi, adakah kompetensi yang lain yang ingin Bu Fitri kembangkan mungkin? Mungkin sepertinya kemampuan mendengarkan aktif Pak Yoga. Jadi itu saya sebenarnya tadi sudah mencoba mendengar lebih banyak dari Bu Ana, dan saya juga sudah fokus memperhatikan apa yang dikatakan Bu Ana. Namun tadi itu terkadang kemarin itu tiba-tiba itu muncul asosiasi gitu Pak, kayak semacam mengkaitkan antara apa yang Bu Ana katakan tuh dengan pengalaman pribadi saya, sehingga itu kayak terlintas kecenderungan ingin menasehati, padahal ketika saya
menjalankan atau mempraktekkan tahap atau kompetensi kemampuan bernegara baik itu harusnya saya lepaskan emosi-emosi tersebut, emosi-emosi yang tadi ada keterkaitan antara apa yang dialami Bu Ana dengan pengalaman pribadi saya. Karena kan dalam prinsip coaching itu kan saya harus netral saat saya melakukan coaching dengan Bu Ana, dan ini mungkin juga sepertinya saya perlu latih dengan coaching teman sejawat lainnya agar tadi semakin terbiasa begitu Pak untuk melatih kompetensi coaching saya. Demikian Pak Yoga. Oh iya, siap Bu Fitri. Saya dukung, saya apresiasi niatnya Bu Fitri. Nanti jika ada istilahnya ada yang mengganjal atau ada sesuatu yang ingin kita sharingkan bareng-bareng, monggo silahkan nanti bisa menghubungi saya lagi. Siap Pak. Terima kasih. Bu Fitri. Terima kasih banyak Pak Yoga atas waktunya. Matur suwun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.